Grounding panas. Pernah gak sih teman-teman memiliki pengalaman kenapa sih grounding yang ditanam di tanahnya menjadi panas, atau ditanam di bawah keramik, keramiknya menjadi panas? Itu ada penyebabnya teman-teman. Penyebabnya yaitu kita lihat. Yang pertama adalah arus bocor besar teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan untuk instalasinya. Di sini saya teorinya dulu. Jika di instalasi rumah teman-teman ada arus bocor yang sangat besar, maka arus bocor tersebut kan mengalir ke grounding. Sehingga karena ngalir terus-menerus ke grounding, maka nanti si groundingnya ini akan panas karena bocornya terlalu besar. Bukan itu aja. Yang kedua, koneksi groundnya kurang tepat. Bisa jadi di instalasi rumah teman-teman itu untuk groundingnya ada yang longgar lah, sehingga tidak memuluskan si arus bocor tadi mengalir ke ground. Maka dari itu terjadilah panas di area tersebut. Nah, ground menjadi panas juga karena impedansinya tinggi teman-teman. Contohnya, tembaga ROD yang dimasukkan ke tanah ini untuk pentanahannya sudah tidak bagus teman-teman. Atau bisa kita sebut juga tahanannya menjadi besar. Seharusnya kan bagusnya itu di bawah 5 ohm. Karena impedansi ini menjadi tinggi, sehingga ketika arus bocor yang besar tadi mengalir ke ground atau ke tanah, maka area tanah tersebut akan menjadi panas teman-teman. Nah, ini teori dasarnya. Sekarang saya akan jelaskan secara wiringnya atau secara instalasinya supaya teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan barusan. Nah, ini adalah instalasi grounding yang umum dipasang di rumah-rumah. Tapi ada kekurangannya. Biasanya dengan pemasangan seperti ini, nanti si tanahnya atau si teras rumahnya akan menjadi panas jika si impedansi tadi menjadi tinggi, teman-teman. Nah, di sini dicontohkan ada dua kabel yang masuk ke instalasi rumah kita. Lalu di sini jika ada arus bocor, maka kan si arus bocor tadi akan mengalir ke ground sini. Lihat, ke yang kuning-kuning ini akan mengalir terus ke tanah. Jika alirannya si arus bocor tadi begitu besar, terus impedansinya di sini tinggi, tanahnya menjadi jelek lah istilahnya maka nanti di sini akan panas teman-teman. Yang seharusnya mengalir secara mulus masuk ke tanah, tetapi ada koneksi yang jelek, maka pengalirannya tidak bagus lagi. Nah, itu juga bisa mengakibatkan nanti si tanahnya menjadi panas. Terus arus bocor tadi lama banget nih. Teman-teman tidak mengetahui arus bocornya berapa lama, sehingga si arus bocor tersebut ngalir saja beberapa hari, beberapa minggu ke tanah. Sehingga nanti si pentanahannya atau si keramiknya, jika teman-teman memasangnya di dalam keramik, maka akan menjadi panas teman-teman. Nah, inilah kekurangannya jika teman-teman hanya menggunakan dua kabel yang masuk ke instalasi rumah. Tidak ada proteksi langsung yang ke KWH-nya. Jadi walaupun ada arus bocor, teman-teman tidak mengetahui adanya arus bocor. Emang sih di instalasi rumah teman-teman itu sudah aman karena memakai grounding. Tetapi jika ada arus bocor di instalasi rumah teman-teman, maka ya arus bocornya hanya dilewatkan saja ke tanah tanpa kita ketahui. Supaya ingin mengetahui ada arus bocor di instalasi rumah kita, ya kita tinggal pasangkan saja ILCB di rumahnya. Jadi ketika ada arus bocor sekitar 30 mA saja, si LCB ini nanti akan trip terus teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman untuk penyebab dari groundingnya menjadi panas ya. Jadi teman-teman untuk yang mempunyai grounding, silahkan untuk pentanahannya sering-sering dicek. Siapa tahu tanahnya menjadi jelek atau menjadi panas, sering-sering dicek lah untuk batang tembaga yang dimasukkan ke tanahnya. Oke, jadi segitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.